Silakan ketua kelas disiapkan kelasnya. Sudah hadir semua ya? Halo, ketua kelas silakan. Baik Pak. Baiklah, untuk memulai pembelajaran PKWU pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Pagi. Oke ya. Kondisi sudah hadir semua 37 minus 1 36. Ada yang belum hadir apa sudah hadir semua? Konfirmasi? Sudah hadir semua atau ada yang belum hadir? Sudah Pak. Total murid 36. 36, oke. Makasih, Farid. Ya, pada pertemuan pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang terakhir yaitu tentang laporan kegiatan usaha. Ya, kalau di materi sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Minggu sebelumnya? Ada yang masih ingat? Perencanaan promosi Pak. Iya, minggu sebelumnya kita sudah melakukan perencanaan promosi ya. Kita belajar tentang bagaimana berpromosi, bagaimana beriklan, sehingga produk yang kita buat, produk yang kita punyai bisa diinformasikan kepada konsumen sehingga produk kita diharapkan akan laku dan akan terjual. Jadi di tahapan terakhir ini adalah tentang bagaimana membuat laporan kegiatan usaha. Jadi setiap bab itu biasanya memang ada lima tahapan. Yang satu tentang perencanaan, ya bagaimana kalian merencanakan usaha. Kemudian yang kedua tentang teknik pembuatan, bagaimana kalian setelah direncanakan, kalian juga harus paham tekniknya seperti apa. Berikutnya yang ketiga biasanya yang berhubungan dengan biaya-biaya. Kalian harus tahu bagaimana menghitung biaya, bagaimana kemarin yang sudah dicoba adalah titik impas gitu ya. Kalau harga jual kalian sudah pelajari juga. Kemudian kemarin setelah kalian tahu harganya, sudah belajar bagaimana cara berpromosi. Ini pertemuan terakhir adalah bagaimana kalian membuat laporan kegiatan usaha. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Semoga nanti apa yang dari 5 materi yang sudah kita pelajari itu akan bermanfaat ya. Sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan usaha dengan berhasil. Tujuannya ya mungkin seperti itu. Sebentar Bapak share screen dulu materi hari ini.
Sudah terlihat ya di kalian ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Seperti biasa, kita akan sedikit literasi, sedikit membaca tentang apa materi kita pada pagi hari ini. Materi yang sudah Bapak rangkum ke dalam PowerPoint ini sumbernya adalah dari buku paket yang kalian dapatkan. Jadi, jika memang nanti di PowerPoint ini hanya sedikit yang ditampilkan, detailnya ada di buku paket kalian masing-masing. Ya, pertama Bapak minta bacakan Reza. Tolong dibacakan Reza Halisa. Iya, Pak. On cam, kemudian tolong dibacakan sedikit kok ini. Ayo bentar pakai kerudung dulu ya, Pak. Suaranya kecil. Pakai kerudung dulu ya, Pak. Silakan Faiza. Laporan kegiatan usaha. Isinya gambaran tentang 1. Apa, 2. Di mana, 3. Kapan, 4. Mengapa, 5. Siapa. Ya, makasih Faiza. Berikutnya Zidan. Iya Pak, benar Pak. Fungsi laporan. 1. Pertanggungjawaban dan pengawasan. 2. Penyampaian informasi. 3. Bahan pengambilan keputusan. 4. Pengembangan. Laporan merupakan salah satu bentuk komunikasi bisnis. Ya, makasih Zidan. Iya Pak. Berikutnya Jumaida. Silakan dibaca. Sebentar, Pak. Teknik hal yang perlu dianalisis dalam pelaksanaan usaha. 1. Bidang kegiatan usaha. 2. Rugi atau laba. 3. Bidang keuangan. 4. Bidang permodalan. 5. Bidang administrasi dan pembukuan. 6. Bidang ketenagakerjaan. 7. Bidang pemasaran. 8. Bidang organisasi. Terima kasih Jumaida. Sama-sama, Pak. Berikutnya tahapan pembuatan Bapak minta dibacakan Yoga baca. Iya, Pak. Tahap pembuatan laporan. 1. Merencanakan laporan. 2. Mengumpulkan bahan dan informasi. 3. Memilih informasi yang dimasukkan ke dalam laporan. 4. Menyusun informasi yang akan disampaikan. 5. Menulis daftar laporan. 6. Mengedit dan memeriksa draft laporan. 7. Membuat ringkasan atau executive
Sumari. 8. Menyusun dan menyampaikan laporan final. Ya, terima kasih. Sudah selesai? Ya, jadi itu ringkasan materi dari buku paket kalian. Jadi dengan membaca ringkasan tadi diharapkan kita bisa menyamakan persepsi apa yang ada di buku paket kalian dan apa yang kita pelajari. Di lampiran Microsoft Teams sudah Bapak lampirkan, ada 2 lampiran yang lain. Yang pertama adalah lampiran modul dari Kemdikbud. Yang lampiran kedua ada contoh laporan kegiatan usaha. Tapi yang itu adalah versi mahasiswa. Ya sebenarnya sama. Bagaimana kalian nanti bisa membuat laporan kegiatan usaha, isinya ya seperti itu. Ya, isinya akan seperti itu. Bapak coba buka laporannya. Sudah terlihat di kalian ya? Lihat, Pak. Ya, ini contoh laporan kegiatan usaha versi mahasiswa. Di sini ada mata kuliah kewirausahaan, kemudian di sini diminta untuk membuat laporan kegiatan usaha. Tapi di sini usahanya sudah real, sudah dijalankan sehingga langkah terakhir mereka adalah membuat pelaporannya. Ya, seperti biasa pada setiap laporan itu bagian depannya pasti isinya adalah cover ya. Bagian depannya pasti adalah isinya cover. Di sini bagian atasnya ada judul laporan, kemudian ini ada logo produknya. Ya, kemudian di sini ada disusun oleh siapa yang membuat laporan, bisa individu, bisa juga kelompok. Kemudian ke bawahnya lagi ada kata pengantar di sini. Kata pengantar berarti berhubungan dengan kata-kata yang bersangkutan dihubungkan dengan usaha yang sudah dilaksanakan gitu. Kemudian di bagian sini ada daftar isi ya, daftar isi ada seperti biasa kalian melakukan laporan, ada daftar isinya. Kemudian di sini ada pendahuluan ya, pendahuluan biasanya diawali dengan entrepreneurship-nya. Apa itu entrepreneurship-nya? Kemudian dikaitkan dengan usaha, produk yang dijual gitu. Kemudian tujuan dari usahanya itu apa? Ya, di sini ada tujuan dari usahanya itu apa? Kemudian pelaksanaan kegiatannya. Jadi usaha ini sudah dilaksanakan kapan, ya. Kemudian baru di sini adalah pembahasannya. Pembahasan di sini ada proses produksi. Di situ ditulis proses produksi, proses perekrutan barang. Karena di sini ternyata produknya adalah produk orang lain, cuma di repacking ya, dikemas ulang. Contoh yang ini adalah seperti itu. Kemudian di sini ada proses pemasarannya seperti apa, kemudian proses penjualannya seperti apa, kemudian kendala-kendala yang dialami apa. Kemudian di sini laporan keuangannya. Oh, ini spasi. Enter. Ya, laporan keuangan ya, laba ruginya. Terus ini tabel tanggapan konsumen ya, jadi ada tanggapan konsumen di sini kayak semacam bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4 sampai dengan bintang 5. Kemudian yang terakhir ada dokumentasi si pembuat laporan dengan produk yang dia buat. Oke, terakhir penutup kesimpulan tentang apa yang sudah dilakukan. Kemudian yang terakhir adalah saran dan tanggapan. Oke, contoh laporannya adalah seperti itu. Ya,
Jadi di dalam laporan yang kalian sudah baca ini, kalian bisa lihat tadi di teori ada bahwa laporan itu harus mengandung informasi tentang apa tadi di PowerPoint? Ya, tentang apa, tentang di mana, tentang kapan, tentang mengapa, tentang siapa. Ini adalah standar pelaporan ya pada saat kalian menjadi reporter ya, menjadi orang yang melaporkan, informasi itu harus ada ya. Sebentar, mana sih tadi? Ya, pada saat kalian akan melaporkan sebuah kejadian apapun itu, biasanya standarnya adalah ini: apa, di mana, kapan, mengapa, dan siapa. Itu adalah standar pelaporan yang lengkap. Ya, apa di sini berarti menanyakan apa yang dilaporkan ya, apa yang dilaporkan. Yang dilaporkan tentang, kalau di sini ada yang dilaporkan tentang kegiatan usaha. Ya. Kemudian setelah itu di mana? Di mana kegiatan usaha itu dilakukan. Ya. Berarti menanyakan lokasi. Lokasinya ada di mana? Kemudian berikutnya kapan? Kapan kegiatan usahanya itu berjalan atau dilakukan? Ya. Berikutnya adalah mengapa? Alasannya kenapa? Alasannya kenapa kegiatan usaha itu perlu dilakukan? Kalau kita sebagai pelajar berarti mengapanya bisa diisi dengan eh, untuk memenuhi tugas prakarya kewirausahaan. Ya. Kemudian di sini siapa? Siapa berarti di sini bisa merujuk ke si pembuat laporannya. Nah, ya, bisa merujuk siapa yang membuat laporannya, kemudian siapa saja yang terlibat dengan laporan tersebut, orang-orangnya siapa yang terlibat pada laporan tersebut. Ini biasanya dibahas lebih detail ada di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Ya, tentang laporan itu biasanya ada detailnya ada di mata pelajaran Bahasa Indonesia, tapi standarnya adalah ini, 5 ini: apa, di mana, kapan, mengapa, dan siapa. Oke, dari sini dulu ada yang ditanyakan nggak? Ada? Pak mau nanya dong Pak. Iya. Kalau yang di contoh yang Bapak lampirkan itu kan ada yang dari kegiatan mahasiswa itu Pak, ada kayak logo produknya, terus ada penilaian konsumen dan dokumentasinya Pak. Nah, yang kita nanti buat itu perlu dibikin kayak gitu juga nggak Pak? Karena usaha kalian hanya berupa virtual gitulah, Iya, hanya karena berupa belum ada ide. produknya juga Pak. Iya, hanya berupa ide ya, hanya berupa halusinasi gitu ya, hanya berupa sesuatu teori belum dilaksanakan secara detail. Berarti untuk bagian bagian pernyataan konsumen itu belum bisa diisi ya, belum bisa diisi karena itu memang harus real sesuai dengan kenyataannya. Ya berarti di situ dilaporkannya adalah nggak usah dilaporkan, nggak usah dimasukkan ke dalam laporan, maksudnya gitu ya. Maksudnya nggak usah dimasukkan ke dalam laporan. Kemudian tentang logo produk itu bisa harus kalian punyai. Ya, logo produk harus kalian buat, terserah kreativitas kalian. Logonya mau seperti apa, tapi biasanya yang namanya logo itu punya filosofi-filosofi, ya, punya arti-arti yang menggambarkan tentang produk kalian. Biasanya seperti itu. Itu ya Farid ya. Baik Pak. Tadi dua itu kan ya tentang konsumen dan tentang logo ya. Iya Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Silahkan.
Bapak maaf mau tanya. Silakan. Ya kalau misalkan kita udah punya jualan nih Pak, itu tabel tanggapan pelanggannya diisi berarti Pak? Kalau real memang sudah punya pelanggan, kemudian sudah punya feedback, pelanggannya bisa dimintain semacam survei ya, semacam survei tentang kepuasan konsumen, ya silakan diisi. Ya, bagus, itu malah jadi laporan yang nyata. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Produknya apa Amanda? Saya jualan baju Pak. Oh, jualan baju. Branded? Enggak Pak, jadi kayak baju thrift gitu. Oh. Second. Iya. Sudah berapa lama? 5 bulanan. Itu usaha sendiri? Iya, usaha sendiri Pak. Oh, luar biasa. Iya, nantilah kawan-kawan nanti mungkin bisa sharing ke teman-temannya apakah sama gitu ya. Apakah sama teori-teori yang kita bahas di mata pelajaran prakarya kewirausahaan dengan real kondisi yang Amanda alami pada saat melakukan sebuah usaha. Ya, mungkin nanti kapan-kapan kalau Amanda sempat boleh sharing ke teman-teman yang lain sehingga itu bisa menginspirasi. Oh, ternyata teori-teorinya seperti ini, realnya seperti itu. Kan bisa membandingkan antara teori yang ada dengan kenyataan yang sudah dialami oleh si pengusaha, seperti itu. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ya, jadi kalau membuat laporan sih harusnya intinya ini yang bagian depan sini aja. Apa, di mana, kapan, mengapa, siapa itu harus terjawab semua dalam laporannya. Jangan sampai 5 komponen ini di dalam laporan itu tidak ada atau kurang, ya. Karena sebuah laporan intinya adalah tentang 5 hal ini. Tentang apa, di mana, kapan, mengapa, dan siapa. Ya. Apapun bentuk laporannya pasti standarnya adalah ini. Kalau kalian jadi reporter, kalian mereportase sebuah kejadian pun intinya akan 5 hal ini harus terjawab sehingga laporan kalian dinyatakan valid dan bukan hoax gitu ya. Kalau kalian mereportase sesuatu juga seperti itu. Oke, bentar ada telepon. Assalamualaikum. Di atas di lab komputer. Ya. Salam. Oke, jadi materi kita hari ini cuma itu saja. Cuma kalian diminta membuat laporan. Misalkan dari apa yang sudah Bapak sampaikan tidak ada pertanyaan, berarti Bapak akan mengakhiri sesi pembelajaran kita pada siang hari ini. Atau ada lagi pertanyaan? Cepet banget Pak. Lah iya, karena kita cuma membuat laporan atau teori-teori yang lain bisa kalian baca di modul. Di modul PKWU yang Bapak lampirkan yang dari Kemdikbud itu silakan dibaca lagi. Mungkin hari apa ya? Hari Sabtu kali ya. Hari Sabtu mungkin nanti Bapak akan share kayak semacam ulangan, cuma ulangannya boleh kalian kerjakan di mana saja, kapan saja, pokoknya hari Sabtu Minggu besok ya.
Hari Sabtu Minggu besok mungkin Bapak akan share link ulangannya. Kalian boleh kerjakan dari mana saja, ulangannya apa, teori-teori berkaitan dengan apa yang sudah kita baca di 5 pertemuan yang sudah kita lalui ini. Salam. Ya, mungkin itu saja. Ada pertanyaan lagi nggak? Maaf, ulangannya kapan? Hari Sabtu Minggu besok, cuma jamnya mungkin nggak Bapak batasin. Pokoknya di 2 hari itu diharapkan semuanya selesai 5 kelas 11, 5 kelas 11 IPA selesai. Harapannya seperti itu. Tapi detailnya akan Bapak share di sini ya, di Microsoft Teams. Nanti Bapak share di Microsoft Teams. Sabtu Minggu silahkan kalian kerjakan kapan saja, pokoknya di hari itu. Atau Amanda boleh mau sharing nggak tentang apa yang sudah dijalankan usahanya? Teman-teman yang lain udah pada tahu belum? Gak tahu deh, Pak. Hah? Gak tahu. Kenapa? Ya kayaknya masih banyak belum yang tahu. Boleh minta waktu sebentar untuk sharing biar teman-teman yang lain termotivasi ya, ternyata bisa loh gitu ya. Boleh on cam Amanda, silahkan diceritakan. Ya kita buat podcast nih jadinya nih. Halo. Ya. Ke atasan dikit. Camnya. Iya. Terlalu ke bawah itu. Kurang begini. Kurang bawah kameranya tuh. Kurang ke bawah. Terlalu. Udah belum, Pak? Udah. Oke, awal mulanya gimana Amanda? Amanda bisa mutusin untuk memulai usaha tersebut. Usahanya apa tadi? Baju thrift gitu, jadi second import gitu. Second import. Berarti nggak pakai brand ya? Berarti brandnya dari sana ya? Sudah dari bajunya ya? Ini saya mulai, Pak. Ya, silakan. Ya, jadi kenapa awalnya bisa tertarik buat ikut jualan thrift gitu? Karena awalnya emang dari dulu tuh suka beli baju yang bisa dipakai lagi gitu, Pak. Jadi nggak yang baru gitu. Terus ngelihat beberapa kelebihan yang lumayan berpengaruh besar, seperti kayak harganya yang lebih terjangkau, terus dia lebih ramah lingkungan karena kan dia dipakai ulang berarti, terus sama modelnya yang nggak banyak orang tahu gitu, jadi cuman hanya ada beberapa model gitu, terus kayak banyak yang unik-unik gitu, terus ukurannya tuh nggak terbatas gitu, jadi kayak banyak banget yang besar banget sampai yang kecil banget gitu, jadi semua kalangan, semua orang gimana pun bisa pakai itu. Jadi awalnya kayak gitu, terus pertamanya udah sering menggunakan itu tuh selama sekitar 2-3 tahunan. Akhirnya merasa kalau misalkan cocok gitu, akhirnya nyoba buat itu buka usaha gitu. Oh, iya. Jadi awalnya itu hanya dipakai sendiri gitu ya, dikonsumsi sendiri, digunakan sendiri. Tapi kemudian di situ ada apa namanya, terbesit ide untuk bagaimana kira-kira kalau ini dijual gitu ya. Iya, Pak. Gitu. Ya memang kadang ide usaha awalnya seperti itu. Jadi kalau buat kita merasa nyaman, buat kita merasa oke, kemudian apakah bisa barang atau produk yang kita gunakan tapi kita jual lagi gitu ya. Itu maaf Amanda, produknya itu dari mana?
Kalau saya kan jadi sebenarnya ada 2 kategori gitu Pak. Jadi ada yang ngambil sendiri atau dia beli per karung gitu terus dikirim. Nah, saya di bagian yang ngambil sendiri karena kalau beli per karung itu dalamnya itu nggak nentu, jadi bisa kemungkinan zonk gitu loh Pak. Jadi nanti harga nilai jualnya bakal lebih rendah kalau misalkan beli yang karungan gitu. Iya. Kemudian pada saat setelah kan ada proses sorting ya, ada proses memilih produk yang kira-kira masih layak untuk dijual kembali. Kemudian dari setelah proses sorting itu, proses selanjutnya adalah packaging, dikemas ulang atau diproses sedemikian rupa sehingga produk tersebut menjadi seperti baru, begitu ya? Iya Pak. Iya. Kemudian kalau boleh tahu modal awalnya itu berapa? Modal awal saya itu nggak sampai 1.615.000-an gitu. Itu udah termasuk konsumsi, akomodasi, bensin yang gitu-gitu, packaging itu udah termasuk. Kemudian sekarang omsetnya sudah sampai berapa kalau dihitung per bulan? Itu karena saya jualannya online, terus saya itu nggak buka setiap hari, jadi cuman update tuh misalkan jualan itu seminggu sekali atau enggak misalkan 2 minggu sekali. Jadi saya ngitung omsetnya itu bukan per bulan, tapi per saya mengupload foto itu produknya. Iya, kalau per upload foto, per upload barang yang di display itu berapa? Karena saya jadi 615 itu misalkan saya bagi jadi 3 volume, jadinya kan sekitar 200 per 1 volume. Saya bisa dapat total semua kalau kejual itu 300 sampai 350. Even berarti kalau misalkan di korting dikit, paling dikit saya dapat 300.000. Berarti saya untungnya sekitar 100.000 per volume. Per volume gitu ya. Ya, jadi cukup lumayan juga ya. Jadi ya ternyata bisnis seperti itu yang Amanda ceritakan itu cukup menggiurkan juga. Ya, itu mungkin bisa menjadi motivasi buat teman-teman yang lain ya, walaupun ini kelihatannya remeh, tapi selama ini pangsa pasarnya masih oke-oke aja, tetap ada yang beli gitu ya? Sejauh ini alhamdulillah masih baik-baik aja sih Pak. Cuman emang beberapa hari yang lalu mungkin karena kinerja saya jualannya pakai Instagram, jadi kinerja si Instagram ini lumayan turun sehingga insight saya itu jadi ikut turun, dari mulai viewers, terus habis itu kayak jangkauan orang-orangnya itu mulai turun, cuman sekarang udah lebih membaik. Oh, jadi bagaimana berpromosi itu ngaruh ke pendapatan yang didapat gitu ya? Ada jam-jam khusus yang biasanya dipakai untuk berpromosi nggak, atau nggak tentu? Kalau promosi saya nggak tentu sih, cuman pasti kalau misalkan kayak promosi gitu, misalkan jadi di bidang saya kebetulan yang saya tekunin ini dia ada kayak pendukung bisnis gitu yang namanya promote for promote. Jadi setiap akun thrift shop itu kayak misalkan saya butuh promote dari dia. Saya mau akun saya dipromosiin sama thrift shop ini. Nanti syaratnya adalah saya harus mempromosikan thrift shop ini. Misalkan saya harus like videonya dia, saya harus follow dia dulu kayak gitu. Terus nanti kalau misalkan semua syaratnya sudah terpenuhi, baru PFP itu atau promote for promote itu akan berjalan. Gitu sih Pak. Ya, jadi kayak ada model saling bantu membantu gitu ya, antar seller gitu ya. Ya, ya itu mungkin biasa terjadi sih, kayak kalau di
toko offline sebenarnya itu juga bisa. Sebenarnya bukan pesaing ya, itu bukan pesaing, tapi bagaimana caranya biar sama-sama maju gitu ya. Mungkin produknya beda ya, satu seller dengan seller yang lain produknya beda, sehingga itu tidak terjadi apa namanya persaingan yang ketat gitu ya, Amanda ya. Produknya beda kan? Iya, biasanya kalau misalkan ada yang berminat buat PFP sama saya, biasanya produknya beda. Tapi ada beberapa yang sama mungkin, tapi jarang sih yang misalkan domisilinya sama kayak saya di Bekasi gitu. Biasanya yang kayak domisilinya di Medan gitu, domisilinya di Sumatera, Kalimantan. Jadi kemungkinan buat pangsa pasar saya tuh ke dia itu lebih kecil. Kenapa? Karena domisili dia yang terlalu jauh gitu. Biasanya kayak gitu sih, Pak. Itu dulu awalnya Amanda belajar sendiri atau ada yang ngajarin? Nggak, belajar sendiri, Pak. Oh, belajar sendiri. Dapat info dari internet, kemudian belajar sendiri gitu ya. Pernah rugi, pernah apa enggak? Pernah rugi, pernah tertipu, pernah mengalami hal-hal yang nggak enak gitu? Alhamdulillah sih sejauh ini belum ada sih, Pak. Cuman emang karena kan banyak banget thrift shop atau yang kayak saya gitu yang jualannya lebih murah kan. Jadi kadang saya untungnya itu cuman lebih sedikit aja gitu. Cuman tetap balik modal, hanya saja untungnya sedikit, kalau enggak saya nerima gajinya tuh lebih lama gitu. Oke, ya terima kasih sudah berbagi dengan teman-temannya ya, Amanda. Boleh diinfoin ininya nggak apa Instagramnya yang tempat jualannya nggak? Boleh, saya boleh di chat ya, di chat di grup ini ya. Ya, ini sesuatu yang luar biasa ya. Teman-teman yang lain kira-kira ada yang mau nanya nggak? Teman-temannya Amanda yang lain? Oh, itu Instagramnya itu ya? Coba Bapak cek. Itu pakai spasi ya? Kece Manda ya? Bukan nama IG saya, Pak. IG-nya yang lawasbet.cool. Oh, iya deng itu. Maaf. Iya. Luar biasa. Iya. Yang lain ada yang mau nanya nggak ke Manda? Halo? Halo yang lain? Manda next post kapan? Halo? Ada yang lain yang mau nanya ke Manda? Saya nanya, Pak. Boleh, silakan. Mumpung ini lagi. Manda next postnya kapan nih, Man? Nanti Sabtu, kalau enggak Minggu. Iya. Oke.
Makasih Manda atas sharing bisnisnya, sangat menginspirasi sekali ya. Jadi bagaimana bisnis itu bukan hanya sekedar teori. Bapak kalah, Bapak hanya ngomong sekedar teori. Ya, tapi ya usaha Bapak ada, cuma bukan usaha yang seperti itu. Bapak masih berkaitan dengan IT ya, masih berkaitan dengan IT. Bapak buat aplikasi, Bapak buat website, Bapak maintenance komputer. Itu adalah usaha-usaha yang sudah Bapak lakukan di luar apa yang Bapak lakukan setiap hari, yaitu ngajar. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalian boleh belajar seperti Manda tadi, dari apa yang kalian alami, apa yang kalian gunakan, kemudian kalian pikirkan apakah dari apa yang kalian gunakan itu bisa dijual ulang atau tidak. Ya. Oke, luar biasa. Terima kasih untuk hari ini. Bapak cukupkan dulu. Harusnya kita belajar sampai jam berapa? 10.30 Pak. 10.30 ya. Jadi hari ini lebih cepat aja karena materinya cuma buat laporan. Silakan di sisa waktu itu kalau kalian sudah bisa menemukan format laporan yang sesuai dengan apa yang tadi Bapak tugaskan, ya silakan dibuat. Semakin cepat kalian mengirim, maka seperti biasa nilainya akan semakin bagus. 10 orang pertama berhak mendapatkan nilai 100 ya, seperti biasa orang ke-11 dan seterusnya nilainya akan lebih kecil. Sekali lagi konfirmasi, apakah sudah tidak ada yang ditanyakan? Tidak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada, Bapak serahkan ke ketua kelas untuk mengakhiri sesi pada pagi hari ini. Silakan. Baik Pak. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran PKWU kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Farid. Ya, seperti yang tadi Bapak sampaikan, mungkin nanti di Sabtu Minggu cek informasi di Microsoft Teams, Bapak akan kasih link untuk kalian ulangan harian harinya Sabtu Minggu. Tambahannya mungkin itu saja. Terima kasih atas hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Dari Bapak cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tetap semangat untuk kalian semua, walaupun kita hanya belajar di rumah saja. Dadah, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.